Student, selamat datang lagi di Go Student Online Sharing. Untuk teman-teman yang sering nonton pasti tahu Go Student itu tayang setiap hari Sabtu jam 3 sore di YouTube Go Bogor. Untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Nah, sebelum sharing hari ini aku mau ngucapin selamat tahun baru untuk teman-teman semua. Semoga di 2022 ini kita semakin kuat untuk jalanin hari-hari kita ya. Dan juga pastinya bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, kali ini aku mau sharing mengenai self control. Kalau flashback dari 2021 kemarin, aku melihat diriku kayaknya kurang terhadap self control, ya kurang terhadap pengendalian diri. Nah, ini yang menjadi tantangan buat aku di tahun 2022. Nah, aku mau ingetin teman-teman, pasti inget dong cerita si Daud yang jatuh dalam dosa. Nah, di situ Daud lagi jalan-jalan di balkon istananya dan mendapati Batsheba yang lagi mandi. Nah, dia terus memikirkan si Batsheba itu dan mengingini dia untuk menjadi istrinya. Dan di situ si Batsheba posisinya udah bersuami, yaitu dia itu istrinya si Uria. Nah, akhirnya Daud mengingini si Batsheba, akhirnya dia punya rencana jahat. Dia taruh si Uria di barisan paling depan saat perang dan akhirnya Uria mati. Nah, di situ aku belajar dari kisah itu. Yang pertama, tantangan itu pasti ada, rintangan juga pasti ada. Kayak Daud yang udah jadi raja, yang punya masa mudanya dihabiskan dengan waktu untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan segala macam, walaupun dalam dia posisinya sedang bekerja, dia tetap menyembah Tuhan. Nah, Daud aja yang seperti itu bisa jatuh dalam dosa, gimana dengan kita? Gitu ya. Nah, teman-teman, tantangan pasti ada, rintangan pasti ada. Daud lagi jalan-jalan di istana, gak sengaja lihat Batsheba. Nah, itu kan suatu tantangan ya, teman-teman. Kayak gitu pasti ada gitu di 2022 dan bisa jadi lebih berat dari 2021 gitu. Jadi gak mungkin kalau tantangan itu gak ada. Nah, yang kedua, di saat kita ada tantangan itu, kita punya pilihan. Kita diperhadapkan dengan pilihan gitu. Kayak Daud itu dia udah ngeliat Batsheba tanpa sengaja. Nah, dia itu mau memilih untuk tidak memikirkan apa yang dilihat barusan, atau justru dia memikirkannya. Nah, Daud salah memilih. Dia memilih untuk terus memikirkan si Batsheba itu, dan akhirnya timbullah rencana jahat. Daud akhirnya memilih untuk membunuh Uria karena dia sangat mengingini si Batsheba. Daud akhirnya ditipu sama nafsunya dia, dan dia lupa hubungan dia sama Tuhan, firman-firman Tuhan segala macam, untuk melakukan kebenaran yang sebenarnya pilihan itu bisa Daud pilih. Nah, gitu. Yang ketiga, gimana sih caranya kita untuk memilih dengan benar? Yang pasti harus ada roh Tuhan dan juga hikmat Tuhan, ya. Belajar juga dari Daud, setelah dia membunuh Uria, akhirnya dia ditegur sama Nabi Nathan di Mazmur 51. Teman-teman bisa baca, banyak banget. Di situ adalah pertobatan dari Daud. Nah, aku ambil di ayat Mazmur 51 ayat 13-nya. Janganlah membuangku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Di situ aku belajar, dan itu menjadi doaku, kalau 2022 aku nggak bisa lewatin kalau tanpa adanya roh Tuhan. Gimana caranya roh Tuhan itu supaya ada dalam diriku selalu? Yang pasti minta sama Tuhan setiap pagi. Jangan lupa juga untuk saat teduh, ya, untuk baca firman Tuhan, untuk berdoa. Semoga kita bisa menjalani hari itu dengan baik, dan juga minta pertolongan Tuhan, minta hikmat Tuhan, minta roh Tuhan untuk menemani kita sepanjang hari itu, gitu. Nah, jangan lupa juga untuk bergaul dengan Tuhan, menyembah Tuhan, waktu pribadi sama Tuhan itu penting. Kalau Daud yang sudah seperti itu bisa jatuh, gimana dengan kita? Gitu. Nah, di 2022 pastinya, dan aku percaya ada tantangan yang lebih besar, karena kita nggak mau mengalami stagnasi seperti 2021. Pasti ada tantangan lebih besar lagi di 2022, itu sudah pasti. Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa, teman-teman. Jangan lupa, yaitu Tuhan Yesus, ya, yang dia nggak susah untuk kita cari. Dia selalu ada. Kalau kita berdoa, pasti dia dengar, ya. Entah itu jawabannya bisa nanti iya dan amin, ya, bisa nanti atau langsung dikabulkan sama Tuhan, kita nggak tahu. Tapi yang pasti kita bisa berdoa sama Tuhan, kita bisa minta kekuatan sama Tuhan kalau setiap ada tantangan seperti itu, teman-teman. Nah, jadi aku mau ulangin lagi,
dari cerita Daud tadi ada 3 hal yang mau aku sampaikan. Yang pertama ada tantangan pasti ada, rintangan juga pasti ada ya. Yang kedua, di rintangan itu kita pasti punya pilihan, dikasih pilihan sama Tuhan. Ya, kita mau ngambil jalan A, B, C, yang terbaik yang mana? Yang pasti yang ketiga, nyambung, dibutuhkan yang namanya hikmat Tuhan dan roh Tuhan supaya kita memilih pilihan yang terbaik, tindakan yang terbaik, ya, perbuatan yang terbaik, perbuatan yang sesuai dengan kebenaran dan firman Tuhan. Gitu teman-teman. Oke, selamat menjalani hari-hari kita di 2022. Tetap kuat, tetap beriman sama Tuhan. God bless you.